Seperti sekolah, jadwal sudah tersusun rapi dan terbagi menjadi beberapa termin. Di setiap termin diakhiri dengan tes kecakapan dari apa yang dipelajari selama termin tersebut, entah triwulan, caturwulan, atau semester. Di tengah-tengah biasanya juga ada tes juga, tapi kecil-kecil, mencongak misalnya, atau ada yang nyebut kuis. Kita internal game. Bisa dibilang itu adalah measurement point kecil, titik pengukuran kecakapan kecil. Kenapa? Karena semuanya terencana dan butuh proses. Maka perlu kita ketahui ini prosesnya benar nggak ya? Berjalan dengan baik nggak ya? Sesuai dengan perencanaan atau tidak. Sehingga kita tahu harus ngapain setelahnya, follow up setelah measurement point tersebut. Nggak ada yang instan. Salam hangat, parent dan coaches. Sebenarnya ini video udah lama saya siapkan, tapi mohon maaf saya baru bisa membagikannya kali ini. Akan ada serangkaian video. Video pertama akan saya bahas terkait kompetisi dan merpati secara garis besar. Video kedua nanti lebih spesifik dan teknis tentang hal-hal lain. Disarankan untuk parents yang mantan pemain, pelatih, atau yang mempelajari dunia basket karena anaknya sedang berproses di situ. Itu yang buat video yang kedua. Bagi parents yang nggak mengerti istilahnya, mohon maaf, bisa nanya ke parents lain atau pelatih. Video terakhir akan khusus untuk pelatih seperti biasa untuk tugas penilaian tahun ini. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu. Mungkin parents akan bilang, wah ini mah sama aja, Cosming jualan aja, cuman ngomong yang dijual aja beda. Ngomongnya lebih bagus, akhirnya biar kita parents mau membeli produknya Cosming. Tidak, saya katakan enggak. Ini hanyalah edukasi kewajiban saya sebagai kepala pelatih di Merpati. Menjelaskan sesuai dengan apa yang saya yakini yang selaras dengan visi misi Merpati. Pelatih Merpati nggak yang paling benar, ataupun yang paling baik, atau yang paling jago. Saya sama rekan-rekan sedang berlatih, belajar. Saya dan rekan-rekan pelatih juga pasti berbeda, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya pastikan kita sedang berusaha memandang garis finish yang sama, sehingga pembinaan di Merpati berjenjang dan berkesinambungan dengan baik. Kami berusaha bukan hanya menjadi pelatih yang lebih baik, tapi juga menjadi tim yang lebih solid. Sumber ada dan global di FIBA. Ada yang bilang bahwa kenapa ya di sekolah anak saya tinggi, bermainnya seperti ini, ada skill, ada NO, kenapa di Merpati nggak boleh dan lain sebagainya. Nanti kalau seandainya Kusmin keluar, nanti apakah nanti kurikulum di Merpati berubah, nanti akan berubah lagi dan lain sebagainya. Papa Mama, yang saya bawa ke Merpati bukan kurikulum saya, tapi ini adalah FIBA. FIBA menjelaskan dengan spesifik usia ini harus dilatih apa, kompetisi batasannya apa, dan dijelaskan juga alasannya apa, dan lebih lagi untuk penguatan fisiknya juga dijelaskan. Itu semua ada di FIBA, bisa di-download. Ada FIBA level 1, 2, 3, dan juga ada basketball for young players. Nah, mungkin ada beberapa pelatih yang nggak sesuai dengan ini. Pelatih yang akan menitik beratkan long term athlete development atau pembinaan atlet jangka panjang pasti akan mengacu ke buku ini. Jika dia memang pengen anaknya atau timnya segera untuk di usia kecil juara atau mungkin akreditasinya ya nembak gitu ya, ya pasti nggak akan percaya dengan buku FIBA. Oke, sebelum saya membahas kompetisi, saya akan mengajak mundur jauh ke belakang agar mendapatkan pandangan yang lebih luas. Yang berikutnya mengerucut ke anak papa mama. Saya menyatukan dua sumber yaitu Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 dan juga ADART Perbasi. Menjelaskan bahwa tujuan dari pembinaan perkumpulan, which is itu Merpati, klub Merpati adalah untuk membina berjenjang berkelanjutan yang bertujuan untuk wawasan lingkungan hidup. Nah, ini ditulis tuh tujuan pembinaan perkumpulan itu ya kita klub merpati dan klub-klub yang lain harusnya untuk berprestasi itu dibebankan kepada federasi dan juga tim profesional. Federasi maksudnya ada perbasi tingkat kota, kabupaten, provinsi dan juga nasional untuk internasional game. Untuk itu saya menjabarkan sebagai kepala pelatih di Merpati dengan membuat guideline yang berjenjang dan juga berproses pada progres bukan hanya hasil. Namanya juga berjenjang gitu kan.
dan juga menyiapkan untuk berprestasi di level nasional dan internasional. Saya berkomunikasi dengan pelatih nasional, bagaimana anak-anak merpati di sana yang kelompok umur, apa, kenapa dia dicoret, atau juga saya juga nanya pemain-pemain yang dari luar merpati, terutama yang dari Bali, kenapa mereka dicoret. Akhirnya saya tahu gap anak-anak kita di mana, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita tambah, sehingga bukan hanya untuk lebih baik daripada teman-teman klub di Bali, tapi juga lebih banyak untuk yang bisa tampil sebagai pemain di level internasional dari Merpati. Tapi nggak semuanya kan akan berkesempatan, nggak semuanya akan dapat keberuntungan untuk ada di level tersebut. Maka saya juga memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya, terutama di panggung-panggung yang sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Coba kita lihat beberapa hal yang terjadi di kita, dekat sekali dengan kita. Kompetisi sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perbasi. Dijelaskan bahwa berjenjang. Porjar aja ada porjar gugus, ya kan, ada kecamatan, mungkin ya kota dan lain sebagainya, dan nanti akhirnya sampai ke porjar provinsi. Bagaimana dengan federasi? Kalau federasi itu ada kejurkot, kejurda, kejulwir, kejurnas. Selama saya di Merpati, kita lompat selalu ke Kejurnas. Saya belum pernah ikut atau mempersiapkan tim untuk tujuan ke Jurkot, ke Jurda, ataupun ke Jurwil gitu. Nah, alasannya apa? Pasti karena ya kalau kota, perbasi kota ngomong provinsi nggak ada kalender. Provinsi akan ngomong bahwa nasional nggak ada kalender. Bagi saya, daripada kita nunggu kalender yang nggak tahu juga juntrungannya kapan, maka saya bikin sendiri kalendernya. Bahwa di akhir tahun seperti ini, di tengah tahun seperti ini, harus ada yang di-adjust dan segala macam. Internal game kita di mana, measurement point kita di mana, dan lain-lain. Nanti kalau seandainya jadwalnya keluar, baru kita adjust. Tapi intinya saya mempersiapkan progres, mempersiapkan rencana apa yang harus dijalankan oleh anak-anak, apa yang harus dilakukan, dipelajari oleh anak-anak. Nah, berkelanjutan. Berkelanjutan kenapa? Karena bola basket itu susah banget, maka kita mulai dari hal yang paling mudah, ditingkatkan lagi susahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah kita, peraturan permainan aja berubah-ubah. Bayangin, anak usia kecil yang dituntut untuk memperkaya literasi geraknya, agar gambaran yang jauh lebih besar ke depannya sehingga bisa bergerak ke segala arah dengan perubahan apapun itu. Di KO kecil hanya suruh di pojokan, nggak dapat bola, stay di situ karena pemain yang lain lebih jago, ada 2 orang, 3 orang, udah biar mereka aja yang cetak poin, lu bagian screen aja untuk ngelepasin pemain yang lebih jago untuk attack ke basket. Ya udah bisa. Mana sisi pembinaannya? Sumber dari FIBA atau Long Term Athlete Development itu perlu proses dalam memahami bagaimana bermain basket sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan usia pembinaannya, terjadwal, sehingga pelatihan itu terencana. Lah kita, balik lagi tadi, nggak ada kalendernya, makanya saya akan buat sendiri. Ada Kalau kita menghadapi sebuah kompetisi itu ada namanya tahapan persiapan, ada tahapan prakompetisi, kompetisi, dan juga transisi atau setelah kompetisi. Anak-anak istirahat, anak-anak refresh, masuk bengkel, visio, untuk dibenerin, biar akhirnya sanggup atau siap untuk menerima tantangan yang lebih selanjutnya gitu, lebih tinggi. Nah kita, nggak tahu kita, karena jadwalnya nggak ada gitu. Nah, yang tadi peraturan permainan harus berkelanjutan dari yang mudah ke yang susah, kita nggak ada jadwalnya juga, berbenturan terus. Pagi bisa main buat apa namanya sekolahnya, sore bisa main buat klubnya. Ditambah lagi sesuai dengan peraturan. Secara gampang saya bertanyanya seperti ini. Di Bali, selain Merpati Cup dan Porprov, apakah ada pertandingan yang dari awal sampai akhir waktunya bersih? Pertanyaan simpel. Selain Merpati Cup dan Porprov, pertandingan dari awal sampai akhir waktunya bersih. Di Bali, sebutkan, selain 2 kejuaraan itu. Saya belum nemu, saya nanya ke pelatih juga nggak nemu gitu. Nah, sedangkan kita latihan spesifik.
Pelatih membuat daily practice plan dengan jam segala macam, harus begini. Terus kita bermain di kompetisi yang waktunya kotor. Adil nggak kira-kira dengan pelatih yang buat gitu? Atau adil nggak kira-kira dengan anak-anak yang berproses seperti itu, diatur sedemikian rupa, ada measurement point dan segala macamnya, terus main di waktu kotor, adil nggak? Dan hanya alasannya harusnya pengen menang, pengen jadi juara. Akhirnya, ya udah mainnya di sini aja, ya udah dengan screen aja, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Buat saya pribadi, menurut keyakinan saya, kok nggak make sense ya? Ya kan? Kita latihan 2 jam. Satu sesi di Merpati kita latihan 2 jam. Lalu ternyata dalam 1 jam selesai latihannya. Peres nanya, kok 1 jam udah selesai? Kenapa gitu? Iya mah, anak-anak udah capek. Saya rasa udah cukup gitu. Apa pencapaian yang dianggap mereka cukup gitu. Kalau kita nggak tahu materinya, kan susah gitu. Kalau kita bilang dia cukup, maka kita ada materi selanjutnya yang bisa kita install lebih awal dan lain sebagainya. Nggak adil juga kan? Sesuai dengan peraturan lagi. Eh, Termasuk keselamatan. P3K kami di Merpati mungkin memang tidak lengkap atau ada beberapa hal yang kurang. Tapi bisa dicek di semua lapangan bola basket. Ada kompetisi ataupun tidak. Di Merpati, kita ada tandu, kita ada kruk, ada bidai, ada penyangga leher yang siap jika ada apa-apa. Selain di Merpati, apakah ada lapangan yang ada itu? Nah, kami mempersiapkan anak-anak agar bermain dan bertumbuh di tempat yang nyaman dan aman dan dengan program yang sesuai, yang berproses, terus bermain di waktu yang kotor gitu. Kira-kira adil atau tidak? Yang saya inginkan dan tanggung jawab saya adalah anak-anak main sesuai dengan peraturan dan jenjang tumbuh kembang mereka yang menuntut progres dari mereka. Dan itu semua dibalut dalam sebuah panggung bagi mereka yang akhirnya mereka tersorot, yang akhirnya mereka bisa berperan lebih, yang akhirnya mereka bisa menjadi teammate yang baik, dan lain-lain. Panggung itu adalah sebuah kompetisi yang sesuai dengan aturan. Ada sebuah kompetisi usia 12 tahun, serang boleh menggunakan screen atau dibantu, tapi di sisi bertahan nggak boleh bantu. Dan ini kan aneh ya. Di sisi serang boleh menggunakan bantuan, yaitu di screen, biar jagoannya bisa tag. Tapi yang defense nggak boleh bantu. Nah gimana caranya? Ini aja udah nggak make sense gitu. Ya nggak? Nah, kenapa kok nggak make sense? Kenapa kok dibuat aturan itu? Ya pasti untuk tujuan yang tertentu gitu. Kalau seandainya ada landasannya, pondasinya, atau yang membuat peraturan mengerti tentang hal itu dan mengamini tentang long-term update development, perkembangan atlet jangka panjang, nggak mungkin seperti ini. Winning, kemenangan bukan yang utama di usia dini. Tapi yang saya tuntut sebagai pelatih adalah mereka harus present gitu. Mereka harus berani di lapangan, di panggung, di sebuah kompetisi. Mereka harus berani ambil peran. Mereka harus komunikasi yang baik. Komunikasi ini kan memberikan dan menerima komunikasi ya. Ada salah satu contoh di latihan gitu, seorang anak melakukan kesalahan, dimarahin sama pelatihnya sampai teriak-teriak gitu. Terus saya tanyain anaknya, "Boy, kamu tahu nggak kenapa sih kamu dimarahin tadi? Kamu salahnya apa? Tahu nggak?" Gitu. Terus dia dia bilang saya, "Nggak tahu, Coach." Sambil mukanya flat aja gitu. Nah, ini kan jadi rancu gitu. Balik lagi pada saat saya disclaimer tadi, pelatih merpati bukan yang paling benar. Enggak. Saya juga pasti ada salahnya juga gitu. Pada saat setelah marahin, setelah evaluasi, harusnya kita kasih contoh melalui audio, visual, dan juga kinestetik sehingga mereka belajar dengan komplit. Itu juga sudah dilatihkan pada saat pelatih-pelatih mendapatkan akreditasi. Nah, balik lagi. Eh, saya menuntut mereka harus fokus dengan banyaknya halangan di sebuah pertandingan. Kalau salah, harus gimana? Kalau kalah, harus gimana? Kalau temennya salah, harus gimana? Kita membantunya harus gimana? Nah,
Hal ini yang terjadi di dalam sebuah pertandingan. Long term athlete development lebih dari 14 tahun itu anak-anak bahkan di FIBA itu mereka berkompetisi harus mulai berkompetisi di usia 16 tahun karena dianggap siap berkompetisi. Bola basket dianggap late maturity sport, olahraga yang kematangannya itu di fase akhir. Untuk putra biasanya 24 sampai 27 tahun. Nah, ini bisa belajarnya ini bisa runut gitu. Coach, bisa nggak sih belajarnya dipercepat? KU 10 dapat materi KU 12, KU 12 dapat materi KU 14? Bisa. Asalkan Anda sebagai parent tahu batasan anak Anda. Jadi kalau ada apa-apa, Anda tahu larinya ke psikolognya mana, kalau cedera, MRI, segala macam, dokternya gimana, operasinya gimana, dan Anda siap tentang hal-hal tersebut. Nanti akan saya jelaskan di video yang kedua. Jadi pada saat kita menang, itu kadang-kadang menang atau juara atau belajar gitu. Karena juara itu kadang-kadang menyembunyikan kekurangan gitu. Dengan juara ya sudah, kita jadi juara, kita jadi tentu baik. Padahal ada beberapa hal yang kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya adalah menang dan merasa membuat timnya menang. Nah, ini beda papa mama. Pada saat timnya menang, kita sebagai coach dan juga parents itu mendampingi mereka, mengajak mereka, memancing mereka untuk mereka itu merasa berperan dalam timnya memperoleh juara itu. Dia pemain ini merasa berperan dalam timnya mendapatkan piala itu gitu. Bukan oke ya udah menang juara foto-foto diupload di medsos selesai. Enggak bisa seperti itu gitu. Nah, coach, tapi kan yang poin banyak si A, yang asis banyak si B, yang rebound banyak si C. Enggak hanya itu papa mama. Pada saat dia berkomunikasi dengan baik, itu juga sudah peran gitu. Pada saat dia eee, physical touch gitu ya, toss atau apapun gitu ke temennya, itu juga sebuah peran gitu. Jadi, bagaimana kita menyadarkan mereka, sekecil apapun itu, dia itu ada peran dalam memperoleh kemenangan itu, gitu. Nah, ini saya harus minta, bantuan dari coach dan juga parents. Pada saat kita menghadapi challenge gitu ya, salah satunya di kompetisi, kalau seandainya kompetisi tersebut itu terlalu mudah buat mereka, ya mereka akan merasa bosan gitu. Tapi kalau kompetisi itu terlalu susah, ya mereka akan merasa kecewa karena nggak berhasil-hasil untuk melewati tantangan tersebut. Nah, ini juga perlu dampingan dari parents. Siapa yang bisa menggaransi pada saat pemain jago banget ya MVP di KO 10 gitu, di KO 15-nya tetap jago gitu? Nggak ada yang bisa jamin gitu. Ada kok pemain 11-12 tahun jenuh, dan lain sebagainya karena di-push sama pelatihnya ataupun pelatih sebelumnya gitu. Mau hampir dia mau saya dampingin ke psikolog, ternyata dia punya hal lain di luar bola basket sehingga dia punya, way out gitu untuk melampiaskan atau membuat nggak jenuh lagi, bermain basket gitu. Nah, ketika ada tantangan atau contoh yang lebih bagus atau teman setim yang lebih bagus, maka ada role, ada contoh gitu. Akhirnya mereka tahu, oh begini toh pemain yang bagus itu, oh begini toh pemain yang bertanggung jawab, oh begini toh harusnya jadi pemain basket gitu. Nah, akhirnya dengan mereka tahu contohnya, mereka tahu gapnya, mereka tahu jaraknya, maka saya harus ngapain untuk ngejar itu? Maka saya harus bagaimana gitu. Hal ini juga bisa diterapkan kita sebagai parent, Anda sebagai parents gitu. Pada saat kita lihat ada temennya yang lebih jago tentang sesuatu hal, maka kita bilang ke anak kita bahwa, "Coba ya belajar dari si A, coba belajar dari si B terkait effortnya, bukan tentang poinnya, tentang hal-hal yang lain." Pada saat kita punya anak yang jadi goals-nya, yang bikin semua pemain yang lain itu set tone-nya ke anak kita gitu ya, kita juga harus memberikan dampingan ke anak kita bahwa, tolong, kalau bisa ajak dong si A, ajak dong si B, ajak dong si C, biar ngelakuin hal yang benar." Nah, seperti itu. Eee, Contohnya ajak dong kalau si B, kalau lari suicide gitu ya, harus sentuh garis, lakuin hal yang benar dan lain-lain. Akhirnya timnya tumbuh bareng,
ke arah yang lebih baik bersama-sama. Development itu kesusahan secara terus-menerus dan progres jadi inti dari development itu bukan result gitu. Kenapa? Karena pembelajaran yang sesungguhnya itu terjadi ketika mereka keluar dari zona nyaman. Dia bermain dengan yang lebih bagus, yang lebih kuat, lebih cepat, lebih pintar, gitu. Lapangannya kita jadikan lebih kecil gitu ya, akhirnya mereka bermain di area yang lebih sempit gitu. Mereka nggak nyaman, akhirnya kita menuntut mereka harus keluar, solve sebuah problem di hal-hal yang nggak nyaman itu. Akhirnya progresnya kelihatan. Basket itu olahraga orang cerdas gitu. Pada saat papa mama mencari contoh pemain di level yang atas, mereka itu tidak hanya jago masalah atletis doang gitu, tapi tentang knowledge basketnya juga jago, decision makingnya juga jago gitu. Nah, ini yang bisa kita contohkan ke anak-anak. Doncic, Jokic, Arki, Caleb gitu ya. Itu kan orang-orang yang nggak hanya atletis gitu, tapi mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas dalam menggunakan kekuatannya gitu. Nah, berikutnya tentang compete. Ke compete itu kita ngomongin masalah improvement. Misal, hari ini nembak 3 kali masuk semua. Besok bisa nggak nembak lagi 3 kali masuk semua? Kita ngomongin konsisten dulu. Setelah itu bisa nggak masuk 4? Bisa nggak masuk 5? Hari ini kita udah juara di Bali nih. Yuk kita cari apa lagi? Ya, jadi akhirnya kita itu membiasakan mereka untuk belajar berkompetisi, bukan hanya untuk koleksi medali aja gitu. Kita kompetisi terus, compete terus dengan dirinya sendiri dan juga orang lain gitu. Sampai kapan kita 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 mendampingi mereka untuk nggak compete lagi? Nggak tahu gitu. Secara fisik yang paling mudah adalah di awal ketika PHV-nya berhenti, peak high velocity-nya berhenti, tapi di saat itu bersamaan kesadarannya justru mulai meningkat dengan tajam gitu. Mereka sadar akan kekurangan dan kelebihan dia dan juga mereka sadar tentang perannya di tim. Dibarengi PHV, peak high velocity, apa namanya, pertumbuhan tubuhnya itu berhenti gitu. Nah, kita akhirnya mereka dengan mereka sadar, mereka mereka akan tahu perannya di tim itu apa. Tugasnya pelatih dan parents adalah memberikan garis finish di depannya gitu. Sehingga anak-anak tahu saya harus improve, saya harus 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 lebih baik untuk menuju ke garis finish ini gitu. Jadi jadi enak, anak-anak improve-nya enak, menujunya jelas karena udah di-set sama coach dan dibarengin sama didampingin sama parents. Saya rasa pelatih yang udah bersertifikat B di tempat kita di Merpati mereka semua udah tahu bagaimana caranya mendampingi anak-anak untuk hal ini. Nah, akhirnya mereka itu punya mindset yang berkompetitif terus gitu. Mau menang atau kalah, mereka fokus ke improvement. Mereka terus compete aja terus. Karena apa? Itu bertujuan untuk apa namanya gambaran yang lebih besar di kemudian hari gitu. Tapi bagaimana kita mau compete kalau aturan didesain agar menguntungkan salah satu pihak atau aturannya beda? Pagi main antara SD boleh zone boleh apapun, sore main antar klub nggak boleh zone dan lain sebagainya. Gimana anak-anak akan berkembang dengan aturan constraint yang beda-beda gitu. Kalau anak papa mama melalui pathway itu, sayang banget. Mereka akan jadi korban. Pathway-nya nggak akan mulus gitu, improvementnya gitu. Kenapa? Ya karena hal ini gitu. Environment-nya nggak mendukung untuk itu. Siapa yang bisa ngerem anak-anak untuk tidak nyemplung, untuk tidak mengalami pathway yang environment-nya nggak bagus? Siapa yang bisa ngerem? Papa mama. Oke, kemenangan juga penting loh, tapi dari point of view yang berbeda. Ini bukan hanya
terkait atau tentang medali atau hanya trofi. Ini tentang mereka mengerti, paham bahwa value of competing itu adalah habit gitu. Kalau seandainya saya berhasil berkompetisi karena habit saya bangun pagi terus main karet, tidur jam 9 malam, latihan nggak telat, latihan selalu bawa minum yang cukup, bawa fit bar dan lain sebagainya, pers juga tahu akan hal itu, maka pemain itu sadar bahwa dengan habit ini saya akan sukses gitu kan. Nah, dengan dia sadar didampingin sama orang tua, maka enak nanti ke depannya. Nah, bukan berarti ya sudah kita juara, sudah. Ya udah kalau sudah juara selesai, ya udah selesai aja nggak usah latihan basket lagi kan gitu. Kita harus harus kasih kebiasaan kebiasaan yang bagus dan pengertian mereka itu meraih sukses gitu. Pelajaran bisa bisa didapat dari menang dan kalah. Pada saat kita menang, kita harus menempatkan kemenangan di tempat yang semestinya dan anak-anak belajar memahami peran dia dalam kemenangan itu apa gitu. Lalu pada saat kalah, kita mendampingi mereka bagaimana beradaptasi, bagaimana kita dia bounce back untuk latihan selanjutnya tetap di level yang komplit tadi, di habit yang tadi, sehingga ya anak-anak terbiasa untuk terus maju, maju dan maju walaupun kalah. Contoh yang kurang tepat, misal katakanlah ada anak yang nggak mau atau nggak nyaman menghadapi challenge. Biasanya cheating, mukanya asem. Pada saat di game atau di latihan, pada saat dikasih tahu sama parents, ignore apa dikasih tahu sama coach, ignore dengan coach gitu. Pandangannya nggak ke coach, tapi langsung cari ke tribun penonton, mana ya papa saya, mana ya mama saya. Lebih dengerin ke papa mama daripada dengerin coach. Nah ini anak-anak yang terus kalau lari nggak nyentuh garis dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang nggak nyaman dengan challenge gitu. Nah, apakah papa mama mau anaknya itu nggak nyaman dengan challenge gitu? Nanti gimana kalau dia menghadapi challenge yang sesungguhnya? Nanti gimana pada saat di game gitu? Nah, ini yang kita mau setelah dia membiasakan berkompetisi, itu mereka akan nyaman menghadapi tantangan apapun gitu. Bukan berarti papa mama harus melepaskan, tidak mendampingi doang cukup. Bahwa anak-anak Anda harus melewati tantangan-tantangan itu. Anda harus rela. Pada saat anak-anak itu kalah, pada saat anak-anak itu salah, Anda harus rela itu. Tapi tuntutlah kepada coach untuk memberitahu yang benar gimana. Akhirnya mereka belajar. Kalau seandainya masih susah, harus ngobrol lagi di rumah dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mendampingi mereka melewati tantangan-tantangan itu dengan nyaman. Fokus ke gambar yang lebih besar dan measurement-nya, titik pengukurannya adalah kita ngomongin skill-nya berkembang atau tidak, decision making-nya berkembang atau tidak, apakah dia nyaman dengan pressure atau tidak, bukan hanya medali. Hal-hal yang tadi kita bisa tracking, kita bisa tahu juga di latihan. Nah, IOC International Olympic Committee gitu ya. Waktu itu kami dapat sertifikat pada saat pelatihan di magang di tim NCAA Divisi 1. Eh babnya adalah tentang career transition life after sport. Apa perbedaan pelamar kerja mantan atlet dan bukan? Di sini kita ngomongin pemain pro ya, atlet pro ya. Di situ dijelaskan bahwa mantan atlet itu pasti disiplin, komitmen, dan resilience. Disiplin didapat dari kemauan untuk mengembangkan diri pada saat latihan. Ya harus disiplin, kalau enggak ya nggak mungkin kembang. Komitmen yang didapat pada saat memberikan effort untuk tujuan pengembangan diri. Itu kan harus komit. Harus sekian, ya udah dia harus melakukan itu dan komitmen. Resilient didapat pada saat gagal, pada saat kalah. Bagaimana dia tetap mau berusaha sebaik mungkin ya untuk menerima sukses yang berikutnya. Kita as a coach dan juga parents mendampingi
dan membuat keadaan semirip mungkin sehingga mereka belajar akan hal tersebut. Belajar tentang disiplin, belajar tentang komitmen, dan belajar tentang resilience. Nah, akan susah kalau seandainya kita juara, tapi kita nggak tahu kenapa kita juara. Jangan-jangan kita juara karena lawannya kurang jago. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Sukses adalah kemampuan adaptasi yang meningkat dan percaya diri dalam tekanan. Pada saat anak-anak itu sukses menghadapi sebuah tantangan, terus besoknya kita naikin tantangan nilai sukses lagi. Pada saat mereka merasa sukses, mereka akan beradaptasi dengan dirinya, menciptakan habit yang baru, walaupun itu sebelumnya gagal, dan dia mendapatkan apa namanya pelajaran tentang resilient, maka next step-nya atau next tantangannya mereka akan nyaman. Apapun itu, apalagi olahraga tim, seperti itu. Nah, ini adalah siklus normal sebuah kompetisi, papa mama. Ada persiapan umum, berikutnya persiapan khusus, lalu pra-kompetisi, terus ada kompetisi, dan juga setelah kompetisi berjalan, ada lagi yang terakhir, fase transisi. Setelah fase transisi, balik lagi ke persiapan umum. Begini aja, muter aja begitu. Persiapan umum kita ngomongin masalah endurance dan lain-lain, persiapan khusus masalah skill dan lain-lain, terus kita bikin semuanya menjadi berkualitas dan efisien pada saat kompetisi, lalu setelah itu kita transisi, have fun, istirahat, masuk bengkel, buat siap untuk tantangan selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bahwa satu pemain atau siklus 1 tahun itu maksimal 2 kali anak-anak atau pemain bisa peak performance-nya. Maka harus dipilih kompetisi yang mana. Yang kedua, untuk mencapai peak performance itu butuh waktu. Nah, ini yang jadi masalah. Mungkin di gambar ini belum jelas apa masalahnya. Akan saya kasih gambar selanjutnya yang menjelaskan mana masalahnya. Let's say ini adalah 1 tahun, perjalanan 1 tahun. Merpati adalah biru, sekolah adalah merah. Merpati kompetisinya 2 sampai 3 kali. Ada di bulan April, ada Wali Kota Cup, dan ada di tengah tahun, ada Merpati Cup atau kompetisi tengah tahun, dan juga akhir tahun. Udah, itu doang. Kita berkompetisi di situ-situ doang. Maka fase transisinya jelas kapan, sebelum kompetisinya jelas kapan, pra-kompetisinya jelas kapan gitu. Nah, kalau sekolah, Januari ada Porjar, gugus, kecamatan, sampai provinsi. Nanti ada kejuaraan sekolah apa. Agustus ada apa namanya kejuaraan lagi atau ada Porjar provinsi lah. Ada kejuaraan JB Cup, ada kejuaraan Thomas Akuin, ada kejuaraan San Jose, ada kejuaraan CIS, ada kejuaraan TD Cup gitu. Nah, kompetisi dari Januari sampai Desember mereka berkompetisi terus. Pertanyaannya adalah, kapan developnya? Kapan masuk bengkelnya? Kapan upgrade pondasi fisiknya? Kalau semuanya berkompetisi. Jadwalnya jelas. Oke, simpel pertanyaannya. Coach, kan ada Desember. Anak-anak setelah apa namanya di November tanding di sikap misalkan, nah berarti kan Desember bisa jadi fase transisi coach anak-anak setelah kompetisi untuk ke nextnya. Bagus. Kalau seandainya Desember saya bikin fase transisi, total fase transisi, bagaimana pada saat mereka Januari nanti berkompetisi atas nama sekolahnya? Gampang capek, nggak ada apa-apanya mereka. Orang belum diisi apa-apa. Akhirnya sekolahnya nyalahin klubnya lagi. Nah, ini gimana nih? Kalau seandainya nanti Januari mereka dipaksakan main di sekolahnya misalkan, nggak bagus, nyalahin pelatihnya gitu. Sama pelatih di sekolahnya, pokoknya dipaksain aja. Akhirnya jadi jago. Ya nggak apa-apa. Pada saat jadi jago dipaksain, akan cedera. Ya nggak apa-apa. Oh ada visio gitu. Ya kan? Ya itu terserah papa mama gitu. Tapi saran saya pada saat
anak Anda cedera gitu ya, ditanyain sebelum tidur sama pada saat bangun tidur. Di tempat cederanya itu masih nyeri apa enggak atau ada sesuatu yang anak-anak merasa nggak nyaman. Dengan begitu langsung MRI, langsung ronsen. Biasanya ada apa-apa. Nggak nakut-nakutin, tapi demi keselamatan biar anak-anak bisa lebih jangka panjang lagi. Main basketnya lebih lama lagi, main basketnya enak gitu. Nah, balik lagi ke kalender ini, terus jadi orang tua harus gimana? Tanya, mana kompetisi yang paling utama di sekolahnya? Maka itu yang dijadikan kompetisi utama. Yang lainnya adalah kompetisi transisi. Nggak bisa semuanya harus juara satu, nggak bisa. Seperti tadi, ada persiapannya. Nah, gimana dengan persiapan kalau kita cuma 2 minggu, 1 bulan, gimana? Nggak mungkin bisa. Saya akan bahas kenapa itu nggak bisa di video yang kedua. Maka saya bersiap, saya berusaha menciptakan dan memberikan usulan terkait kompetisi sebagai tempat yang nyaman, aman, dan sesuai dengan yang sebenarnya. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan tumbuh kembang mereka, long term athlete development dari sisi bola basket. Nah ini yang bisa ngerem ya cuman papa mama yang teredukasi dengan baik. Papa mama juga silahkan jika ingin memberikan ide atau bahkan melaporkan pelatih saya yang mungkin lupa dengan tugasnya sebagai pelatih, duduk doang sambil marah-marah waktu latihan atau duduk di tengah lapangan diem aja gitu ya kan, sering telat waktu latihan atau tidak menjalankan guideline. Silahkan, tujuannya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin anak-anak siap mengambil peran di sebuah panggung, yang panggung tersebut itu tempat bermain dan berkembang yang aman, nyaman, dan sesuai dengan mereka. Sehingga proses improvement, development-nya mereka berjalan dengan semestinya. Nggak gampang mencari kompetisi yang seperti ini. Karena kalau kita ngomongin kompetisi industri, nggak bakal laku yang seperti ini. Maka saya pasti cari informasi dan memberikan usulan yang paling baik, ya kan? Anak jago di usia dini, tapi pas naik ke usia 13 tahun terlihat stagnan. Ya iyalah, orang kompetisinya dari Januari ke Desember. Akhirnya Perez menyalahkan pelatih yang atas, yang diagungkan pelatih yang di bawahnya. Oh, pelatih yang bawahnya lebih bagus daripada pelatih yang di atasnya. Waktu yang di bawah juara melulu, kenapa yang di atas nggak juara? Ya nggak bisa. Kapan waktunya kita develop? Nah, sedangkan waktu di bawah udah diajarkan pondasi bab 2 3, bab satunya nggak diajarkan gitu. Ya pasti mereka menang. Tapi pada saat naik, karena pondasinya nggak bagus, susah naiknya. Naik dikit, roboh. Naik dikit, roboh. Maka harus diajarkan pondasinya, dikuatkan pondasinya dengan jadi hal akhirnya nanti bangunannya jadi lebih bagus. Nggak ada kemajuan, performa, dan juga evaluasi. Susah. Kenapa? Karena setelah kompetisi, nih, bayangkan kompetisi ya, antar SD sama antar klub dilakukan di time frame yang bareng. Gimana kita bisa kemajuan performanya? Kalau ring tinjunya, kompetisinya berbeda aturan-aturannya gitu. Berikutnya, rawan dengan cedera. Dengan kompetisi yang seperti ini, rawan cedera. Maka harus bagaimana? Main karet, tidur cukup. Karena hal itu yang menjadi pondasi yang sangat penting. Anak-anak jadinya kurang motivasi. Ya kurang motivasi, orang pertandingan terus-menerus ngapa-ngapain, bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Ya kan? Karena ikut terus kompetisi dan disuruh menang dan disuruh apa, mereka jadi kayak bidak catur aja tanpa belajar sesuatu, tanpa belajar tentang decision making. Lalu anak-anak karena keterbatasan itu, dia merasa punya keinginan, tapi dia nggak mampu untuk melakukan keinginan tersebut. Kenapa? Ya karena udah mentok, karena nggak ada latihannya. Karena udah sempat latihan, orang sudah langsung
dipaksa terus di fase kompetisi terus, berkompetisi, kompetisi, 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 kompetisi terus. Nggak ada ngeremnya untuk belajar sesuatu menjadi lebih baik. Loh, coach kompetisi itu juga belajar. Belajar apa? Kan kita itu bermain di kompetisi, kita bisa menuntut sesuatu di kompetisi kalau dia sudah pernah melakukan di latihannya dengan baik. Nah, ini yang akan saya jelaskan juga di video yang kedua dengan lebih rinci lagi. Maka, as a parents, tolong rem agar anak-anak tidak sampai cedera. Tanyakan kompetisi utamanya di mana, sehingga ngatur anak-anak enak. Ngatur kapan anak-anak refreshingnya. Ngatur kapan anak-anak harus visio. Ngatur kapan anak-anak harus strength conditioningnya. Kalau tahu kompetisi utamanya di mana. Pastikan juga anak-anak ada motivasi, ada kesenangan, dan tujuan untuk latihan. Untuk bertanding. Untuk bermain basket. Ini semua saya minta tolong ke parents, karena hanya parents yang bisa ngerem. Sekali lagi, karena hanya parents yang bisa ngerem. Terakhir, saya akan menjelaskan bahwa anak Anda tidak ada penggantinya. Oh, ini terkesan terkesan apa namanya eh, keras, kasar, tajam. Tapi saya akan jelaskan dari point of view saya sebagai pelatih. Di Merpati, saya punya 16 pemain di satu KU. Amit-amit kalau 12 orang ada yang cedera, masih ada 4 orang yang ganti. Ya kan? Pelatih nggak mikir, udah 12 ada yang ganti. Ada yang ganti, ada. Toh juga 16-nya bisa main semuanya sekarang. Orang semuanya udah bisa will, orang semuanya udah segala macam. Bisa apa namanya, bermain apapun itu. Digonta-ganti juga udah bisa anak-anak. Nah, sebagai pemain, saya punya gantinya. Yang jadi masalah adalah pada saat tadi saya 12 orang, ada satu yang cedera, saya ganti orang yang lain. Sekarang coba perhatikan, coba pikirkan Papa Mama, kalau yang cedera itu anak Anda. Anda tidak punya penggantinya. Anda tidak seperti saya yang punya 16 pemain. Anda tidak punya penggantinya. Anda tidak bisa melihat anak Anda di sebuah panggung. Karena cedera. Karena tidak ada motivasi. Karena Anda nggak ngerem. Karena coach nggak memberikan edukasi. Kalau kita belajar nyetir mobil, agar mobil jalan, kita pasti ngegas. Tapi, pada saat kita bisa ngerem, kita akan berani ngegas lebih dalam. Karena kita bisa ngerem. Saya minta tolong ke parents dan juga ke coach. Hal ini saya hanya edukasi. Yang bisa ngerem adalah parents. Apapun caranya, yang bisa ngerem parents. Kompetisi yang ada sekarang, saya nggak tahu menjelaskannya gimana, tapi semoga parent, coaches kita semua dapat formula, dapat strategi, dapat hal yang bisa kita maksimalkan agar anak-anak selamat, tidak cedera, improve baik, development-nya sesuai di peak performance mereka masing-masing. Terima kasih.